Bayangkan sejenak, tubuhmu terlelap di dunia ini, namun kesadaranmu menjelajah ke dunia lain, tempat yang tidak dibatasi oleh hukum fisika, waktu, atau logika. Di sana, kamu bisa terbang, berbicara dengan sosok-sosok yang tak dikenal, namun terasa akrab, atau menyentuh langit dengan ujung jarimu. Mimpi bukan sekadar bunga tidur, ia mungkin adalah pintu gerbang menuju realitas yang tak kasat mata. Sejak kecil kita diajarkan bahwa mimpi hanyalah hasil kerja otak yang lelah. Namun, bagaimana menjelaskan mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri? Mimpi di mana emosi begitu dalam, warna begitu tajam, dan suara begitu menggetarkan? Kadang kita terbangun dengan air mata, tawa, atau rasa kehilangan yang nyata, padahal tidak ada apa-apa di kamar kita, selain sunyi. Banyak orang pernah mengalami mimpi yang membekas, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Seolah jiwa kita pernah benar-benar pergi ke suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ada mimpi yang memberi pesan, peringatan, bahkan jawaban dari pertanyaan yang belum sempat kita ucapkan. Jika mimpi hanyalah ilusi, mengapa kadang terasa lebih bermakna dibandingkan kehidupan sehari-hari? Tidur mungkin bukan hanya proses istirahat, mungkin itu adalah perjalanan, bukan hanya ke dalam diri, tapi keluar dari batasan dunia fisik. Dunia di mana waktu tidak linear, di mana ruang bisa dilipat, dan identitas bisa berubah-ubah. Apakah saat kita tidur, jiwa kita mengembara di frekuensi yang tidak bisa disentuh oleh sains konvensional? Dalam ruang antara nyata dan tidak nyata itulah mimpi bersemayam. Ia mengundang kita untuk membuka mata batin, untuk melihat bahwa realitas bukan satu, tapi mungkin banyak. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang yang tampak, tapi juga tentang yang tak terlihat, dan mimpi adalah kunci menuju sana. Dan mungkin, hanya mungkin, saat kita benar-benar mulai memperhatikan mimpi, kita akan sadar bahwa hidup bukan dimulai saat kita bangun, tapi saat kita tertidur. Dalam dunia mimpi, hukum-hukum yang selama ini kita anggap mutlak tiba-tiba menguap tanpa jejak. Gravitasi tak berlaku, waktu bisa dipercepat, diputar balik, atau bahkan berhenti. Di dalam mimpi, tubuh bisa melayang seperti bulu tertiup angin, berpindah tempat secepat lintasan cahaya, dan berbicara dengan makhluk dari dimensi yang tak dikenal. Di sana, kita tidak lagi terkurung oleh batas-batas dunia fisik. Bagaimana bisa dunia yang begitu bebas itu terasa begitu nyata? Apakah mimpi sekadar kreasi bawah sadar, atau sebenarnya sebuah jendela ke realitas alternatif? Di ruang mimpi, seseorang bisa bertemu orang yang telah tiada, mengalami masa depan, atau menyaksikan peristiwa yang bahkan belum terjadi. Ini bukan sekadar khayalan, ini adalah bentuk kesadaran yang tidak tunduk pada logika biasa. Mimpi adalah dunia di mana kemustahilan tidak lagi mustahil. Kita bisa berbicara dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari, merasakan cinta yang lebih dalam dari hubungan dunia nyata, atau memahami pesan yang datang bukan dari suara, tapi dari getaran rasa. Di sanalah, dimensi lain seolah berbicara dalam simbol, warna, dan peristiwa yang hanya bisa dimengerti dengan hati. Pertanyaannya adalah, jika kesadaran kita bisa bergerak bebas dalam mimpi, tanpa dibatasi tubuh dan ruang, lalu siapakah kita yang sesungguhnya? Apakah mungkin bahwa mimpi mengungkapkan jati diri kita yang lebih sejati, yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dunia fisik? Mimpi tidak hanya membebaskan, ia juga mengajarkan. Ia menunjukkan bahwa batas-batas hanyalah ilusi yang kita bangun di dunia sadar. Saat bermimpi, kita menjadi makhluk multidimensi, bisa hadir di banyak tempat sekaligus, memahami sesuatu tanpa berpikir, dan mencintai tanpa syarat. Maka, mimpi bukan hanya pelarian dari kenyataan. Ia adalah undangan. Undangan untuk mengenal potensi tertinggi diri, menjelajahi realitas di luar logika, dan mengingat kembali bahwa kita diciptakan bukan untuk dibatasi, tetapi untuk melampaui. Sejak zaman kuno hingga era modern, mimpi bukan hanya milik tidur malam yang sunyi. Ia menorehkan jejak dalam sejarah,
mengubah arah peradaban, bahkan membentuk masa depan. Di balik setiap mimpi yang menggetarkan, tersembunyi pesan, kadang peringatan, kadang wahyu, kadang ilham yang menggetarkan jagat batin. Robert Monroe, pelopor penjelajah kesadaran, menemukan dirinya menjelajah dunia yang tak terikat ruang dan waktu melalui pengalaman luar tubuh. Ia bukan sekadar bermimpi, ia mengalami realitas lain. Dunia di mana waktu tidak linear dan identitas bisa larut dalam samudera kesadaran universal. Begitu pula Emanuel Swedenborg, filsuf abad ke-18, yang mengaku mengembara ke surga dan neraka, berbicara dengan roh dan mencatat semuanya dengan detil seperti seorang pelancong spiritual. Namun bukan hanya para mistikus. Sejarah mencatat bahwa mimpi juga menyentuh tangan para pemimpin dan ilmuwan. Presiden Abraham Lincoln bermimpi tentang kematiannya sendiri beberapa hari sebelum ia ditembak. Ibu dari penumpang Titanic konon mendapatkan mimpi buruk berkali-kali sebelum akhirnya melarang keluarganya menaiki kapal naas itu. Dalam momen sunyi antara sadar dan tak sadar, seolah alam memberi isyarat, hanya bagi mereka yang cukup peka untuk mendengar. Dunia seni dan sains pun tak luput dari sentuhan mimpi. Dmitri Mendeleev, sang pencipta tabel periodik, mendapat susunan unsur-unsur dalam tidurnya. Paul McCartney mengaku bahwa lagu Yesterday datang padanya dari dunia mimpi, lengkap dengan melodi. Kekayaan mimpi bukan mitos. Ia adalah mata air tak terlihat yang selama ini menyuplai kemajuan manusia. Apakah ini semua kebetulan? Atau justru petunjuk bahwa mimpi adalah ruang komunikasi antara kesadaran manusia dan dimensi yang lebih tinggi? Jika kita berani membuka diri, sejarah mengajarkan bahwa mimpi bukanlah hal remeh. Ia adalah kode rahasia dari semesta, disampaikan dengan simbol, rasa, dan cerita. Dan siapa tahu malam ini, mimpi yang kamu alami mungkin bukan hanya milikmu. Mungkin ia adalah bagian dari sejarah yang sedang ditulis, diam-diam, di balik kelopak mata yang terpejam. Di masa lampau, manusia tidak sekadar tidur untuk beristirahat. Tidur adalah ritual sakral, dan mimpi adalah pesan dari langit. Di peradaban Mesir kuno, mimpi dianggap sebagai wahyu dari dewa. Di Yunani, kuil-kuil penyembuhan seperti Asklepion menjadi tempat orang tidur demi mendapat petunjuk ilahi melalui mimpi. Di Tanah Timur, para bijak dan raja mendengarkan mimpinya sebelum mengambil keputusan penting. Bagi mereka, mimpi bukan ilusi, melainkan jembatan antara dunia fana dan yang abadi. Namun seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Sains berdiri gagah sebagai benteng rasionalitas. Mimpi pun perlahan dikurung dalam bingkai psikologi dan neurobiologi. Ia dipelajari, dipetakan, bahkan dijelaskan melalui aktivitas otak. Tapi menariknya, semakin dalam sains menggali, semakin ia menemukan keajaiban yang justru mengingatkan pada kebijaksanaan kuno. Studi tentang lucid dream misalnya, mimpi sadar yang kini diakui secara ilmiah, mengungkap pola aktivitas otak yang unik. Dalam kondisi ini, seseorang tahu bahwa ia sedang bermimpi dan dapat mengendalikan arah perjalanannya. Gelombang otak yang tercatat selama lucid dream menunjukkan kemiripan dengan keadaan meditasi mendalam atau trance spiritual. Tidakkah ini mengingatkan kita pada para yogi, sufi, atau pendeta kuno yang mampu memasuki kondisi kesadaran transenden? Di titik inilah terjadi pertemuan yang indah antara ilmu dan intuisi, antara mikroskop dan meditasi. Kita mulai menyadari bahwa mimpi tidak harus dilihat sebagai pertentangan antara rasio dan mistik. Sebaliknya, ia adalah ruang penyatuan, di mana logika dan keajaiban bisa berdampingan. Apakah mungkin bahwa sains modern tidak sedang menciptakan pengetahuan baru tentang mimpi, tapi sedang mengingat kembali sesuatu yang telah lama diketahui leluhur kita? Bahwa apa yang dulu disebut ilham atau wahyu, kini muncul kembali dengan nama baru, yaitu data, gelombang, penelitian. Mimpi adalah bahasa lintas zaman. Dari altar kuno hingga laboratorium mutakhir, ia tetap berbicara, hanya bentuknya yang berubah. Dan mungkin,
Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa memahami mimpi bukan soal memilih antara iman dan logika, tapi menyatukan keduanya dalam satu kesadaran yang utuh. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita tertidur? Bagi sebagian orang, tidur hanyalah waktu jeda. Tapi bagi para peneliti kesadaran, tidur adalah panggung di mana kesadaran memainkan pertunjukan paling menakjubkan di balik kelopak mata yang tertutup. Ilmu pengetahuan modern mulai menyingkap tabir mimpi bukan sebagai ilusi semata, melainkan sebagai peta menuju kedalaman jiwa. Setiap malam, kita melewati berbagai fase tidur. Namun ada satu fase yang menjadi kunci dunia mimpi, fase REM, Rapid Eye Movement. Disinilah mimpi-mimpi paling hidup dan simbolik terjadi. Otak tampak lebih aktif dari saat terjaga, seolah sedang menjalankan simulasi kehidupan dari dimensi lain. Tubuh diam tak bergerak, namun kesadaran menari bebas dalam dunia yang tak beraturan, namun penuh makna. Dalam kondisi lucid dream, aktivitas gelombang otak melonjak, terutama gelombang gamma, yang biasanya muncul dalam meditasi, mendalam, dan pengalaman spiritual. Peneliti menemukan bahwa pada momen ini, pelaku lucid dream sadar bahwa ia sedang bermimpi, dan dari kesadaran itu muncul kendali. Ia bisa memilih, mengarahkan, bahkan mencipta dalam dunia mimpinya, seolah ia menjadi arsitek realitasnya sendiri. Bukankah ini mirip dengan konsep pencerahan dalam tradisi Timur, di mana seseorang terbangun di dalam dunia yang penuh ilusi dan mulai melihat segala sesuatu dengan kesadaran yang jernih? Lucid dream menjadi cermin dari perjalanan batin, sadar di tengah ketidaksadaran, hadir di tengah ketidakterbatasan. Ilmu tidak lagi menertawakan mimpi. Ia kini mendekatinya dengan rasa kagum dan rasa ingin tahu. Karena di balik sinyal-sinyal otak, ada pengalaman subjektif yang begitu dalam, rasa, simbol, intuisi, dan kadang, kehadiran yang tak terjelaskan. Mimpi bukan hanya refleksi dari pikiran yang lelah, ia mungkin adalah medan kesadaran yang menghubungkan kita dengan versi diri yang lebih luas, lebih dalam, lebih sejati. Dan lewat ilmu yang terus berkembang, kita perlahan disadarkan bahwa di dalam tidur ada pintu menuju bangun yang sesungguhnya. Ada momen yang begitu singkat, begitu halus, hingga sering luput dari kesadaran kita. Itulah hypnagogic state, fase transisi antara terjaga dan tertidur. Bukan mimpi, bukan pula kenyataan, tapi sebuah ambang di mana realitas mulai melebur, logika mengendur, dan pintu menuju dimensi lain mulai terbuka perlahan. Dalam keadaan ini, visual muncul seperti kilatan cahaya, bentuk-bentuk tak bernama menari di pelupuk mata. Suara-suara aneh, kadang lantunan kata, kadang musik tak dikenal, menyelinap masuk. Tubuh terasa ringan, seolah terangkat dari tempat tidur. Bagi sebagian, ini terasa mistis. Bagi yang lain, ini adalah sumber kreativitas tanpa batas. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah menyadari kekuatan momen ini. Thomas Edison duduk dengan bola logam di tangan, sengaja membiarkan dirinya tertidur sejenak. Saat bola jatuh dan membangunkannya, ia langsung mencatat apapun yang sempat ia lihat atau rasakan. Ide-ide yang seringkali menjelma jadi inovasi. Einstein pun demikian. Bahkan Robert Monroe menggunakan fase ini untuk keluar dari tubuh dan menjelajahi wilayah kesadaran non-fisik. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hypnagogic state? Mengapa justru saat kesadaran mulai melemah, muncul percikan kejernihan yang luar biasa? Mungkin karena dalam keadaan ini, ego mulai memudar. Pikiran rasional tak lagi mendominasi. Yang tersisa adalah kesadaran murni, tanpa batas, tanpa kerangka, siap menerima apapun yang datang. Bisa jadi, hypnagogic state adalah celah sempit di antara dua dunia. Dunia fisik yang kita kenal, dan dunia tak kasat mata, yang selama ini hanya kita sentuh lewat mimpi. Ia adalah lorong yang menghubungkan logika dan keajaiban, bumi dan langit, aku dan yang lebih besar dari aku. Dan jika kita cukup tenang, cukup peka, dan cukup berani untuk hadir sepenuhnya di ambang itu, maka bukan hanya kreativitas yang akan kita temukan, tetapi juga
jiwa yang tengah bersiap mengembara ke alam yang lebih luas. Di balik tembok rahasia lembaga-lembaga intelijen dunia, mimpi bukan lagi dianggap sekadar fenomena psikologis, melainkan potensi kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Ketika publik tertidur lelap dalam mimpi-mimpi pribadi, ada institusi yang justru menyelidikinya sebagai alat untuk melihat, mengakses, bahkan memanipulasi realitas. Proyek Stargate adalah salah satunya. Program rahasia milik CIA ini mengeksplorasi kemampuan remote viewing, kemampuan melihat tempat dan peristiwa jauh tanpa kehadiran fisik. Subjek-subjek yang terlatih masuk ke dalam kondisi seperti mimpi sadar, dan dari sana mereka melihat lokasi-lokasi yang belum pernah mereka kunjungi, menggambarkan detil yang mengejutkan akurasi dan akal sehat. Apakah ini mimpi? Atau kesadaran yang telah belajar melampaui batas tubuh? Bersamaan dengan itu, penelitian ilmiah tentang lucid dream mulai menunjukkan bahwa mimpi bisa diprogram. Melalui alat seperti Dreamlight, yang memancarkan cahaya dan suara tertentu saat tidur, pengguna bisa dilatih untuk menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Ketika sadar, mereka tak hanya bisa menjelajahi dunia mimpi, tapi juga menggunakannya sebagai ruang eksplorasi, yaitu mencari jawaban, menguji realitas, bahkan berkomunikasi dengan representasi batin yang mendalam. Lalu muncullah istilah anomali kognitif, fenomena tak biasa yang muncul dalam mimpi, di mana seseorang merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logis. Kadang berupa suara dari luar tubuh, kadang perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Para peneliti, alih-alih menyangkal, justru mulai mencatat dan menelusuri. Apa yang terjadi saat mimpi menjadi laboratorium kesadaran? Apakah manusia perlahan-lahan sedang membuka gerbang ke teknologi batin, kemampuan psikis yang selama ini terkubur oleh peradaban yang terlalu rasional? Mungkin mimpi memang bukan hanya tentang istirahat. Mungkin ia adalah arena rahasia di mana kesadaran, teknologi, dan dimensi tak terlihat bersentuhan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, malam-malam kita sedang menjadi panggung dari eksperimen yang lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan. Bayangkan jika realitas yang kita anggap kokoh ini hanyalah bayangan, bukan inti dari kebenaran, tapi pantulan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih luas. Dalam teori holographic universe, seluruh semesta ini hanyalah proyeksi, sebuah ilusi 3 dimensi dari informasi yang tersimpan di batas 2 dimensi. Jika itu benar, maka kehidupan yang kita jalani ini hanyalah refleksi dari sesuatu yang tak terjangkau oleh panca indera biasa. Dalam kerangka ini, waktu tak lagi linear. Masa lalu, kini, dan masa depan tidak berjalan berurutan, tapi ada secara bersamaan, seperti lembar-lembar buku yang bisa diakses kapan saja. Kita hanya perlu tahu cara membukanya. Inilah yang membuat mimpi dan pengalaman kesadaran tinggi menjadi sangat menarik, karena mereka kerap menembus waktu. Seseorang bermimpi tentang kejadian yang belum terjadi, dan ketika waktu tiba, peristiwa itu terwujud dengan detail yang mencengangkan. Apakah itu kebetulan? Atau tanda bahwa informasi masa depan memang sudah ada, menunggu untuk ditemukan? Beberapa fisikawan dan pemikir kesadaran mulai menyentuh ide bahwa kesadaran manusia bisa melampaui ruang dan waktu. Mimpi, intuisi tajam, bahkan perasaan déjà vu, mungkin adalah gema dari masa depan yang mencoba berbicara kepada kita. Jika semua informasi sudah tersimpan, maka dalam keadaan kesadaran tertentu, seperti lucid dream atau meditasi dalam, kita mungkin bisa mengakses file dari masa depan, sama seperti membuka arsip lama dalam komputer kosmik. Ini bukan lagi sekadar filsafat atau spekulasi mistik. Ini adalah pertanyaan ilmiah yang serius. Jika realitas adalah proyeksi, lalu siapa yang memproyeksikannya? Dan mengapa kadang, di dalam mimpi, kita merasa lebih dekat dengan kebenaran daripada saat terjaga? Mungkin jawaban dari semua ini tak terletak pada akal, melainkan pada keberanian untuk merasakan. Karena pada akhirnya, jika semesta ini memang holografik, maka setiap bagian kecil dari kita, setiap jiwa, setiap mimpi, mengandung seluruh semesta itu sendiri. Dan disitulah,
Masa depan mungkin sudah menunggu untuk ditemukan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.